Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, Alhamdulillah kita dapat belajar kembali di semester baru tahun ajaran 2020-2021. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itulah salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Dengan apa kita bergerak? Dengan adanya tulang. Apakah tanpa adanya tulang kita dapat bergerak atau tidak? Tentu tidak jawabannya, karena tulang merupakan organ tubuh yang pasif dan otot merupakan gerak organ tubuh yang aktif. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita bergerak dengan adanya tulang dan otot. Baik anak-anakku sekalian, dari teks di atas yang berjudul tentang organ gerak manusia dan hewan yang terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Contohnya, di paragraf pertama, ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, yaitu, kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Untuk tugas silakan isi ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf di kolom paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jangan lupa untuk tugasnya diisi ya semuanya. Bisa meminta bantuan kepada ayah, ibu, kakak, atau saudara yang ada di rumah. Untuk tugas setiap pertemuan wajib diisi ya. Nanti Bapak akan periksa catatan kalian satu persatu untuk dikasih nilai. Mungkin pembelajaran pada pertemuan ke-1 ini dicukupkan sekian.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.